Sobat-sobatnya, seleksi CASN 2024 di sini nanti akan dilaksanakan dalam 3 periode, yaitu ada periode 1, kemudian periode kedua, dan juga periode ketiga. Nah, pada video ini saya akan kembali memberikan update informasi kabar gembira untuk teman-teman P3K guru, P3K teknis, dan juga P3K tenaga kesehatan, bahwasanya baru saja rilis surat edaran terbaru, yaitu yang tentunya di sini nanti akan bisa memperbesar ya peluang honorer ini untuk bisa lulus P3K 2024. Kira-kira bagaimanakah informasinya dan apa yang bisa kita manfaatkan dari kebijakan terbaru BKN ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, baru saja BKN secara resmi merilis surat edaran terbaru yang terbitkan di Jakarta tanggal 4 April 2024, yaitu perihal perpanjangan batas waktu penyampaian rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024, yaitu melalui SIASN, Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN. Ya, mana surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian ini di instansi pemerintah ya, baik itu di pusat maupun juga daerah. Isinya adalah sebagai berikut. Jadi untuk yang pertama, bahwa dalam rangka penyampaian rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini kan telah menerbitkan surat nomor sekian tertanggal 13 Maret 2024 perihal persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kota tahun anggaran 2024. Kemudian tanggal 13 Maret 2024 ini perihal persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di pemerintah provinsi tahun anggaran 2024. Kemudian tanggal 13 Maret ini adalah perihal persetujuan prinsip kebutuhan ASN ini di pemerintah pusat ya. Kemudian berdasarkan dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN, ini disampaikan bahwa instansi pemerintah ini diwajibkan untuk menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN kepada Menteri dan juga Kepala BKN paling lambat itu 15 hari kalender ya sejak menerima persetujuan prinsip jumlah kebutuhan pegawai ASN. Berdasarkan dari surat PLT Kepala BKN ya nomor sekian tertanggal 15 Maret 2024 perihal tata cara penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN, ini disampaikan bahwa penyusunan rincian kebutuhan ASN itu harus berpedoman pada keputusan Menteri Pan-RB ini nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024. Bagi instansi pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN, ini diwajibkan untuk menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah disetujui oleh Menpan-RB ya, melalui aplikasi SIASN Layanan Perencanaan. Kemudian mendasar surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian nomor sekian ya tertanggal 28 Maret 2024 perihal perpanjangan batas waktu penyampaian rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 melalui SIASN Layanan Perencanaan, disampaikan bahwa instansi pusat dan daerah ini yang belum menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN ini agar segera menyampaikan data sebagaimana dimaksud paling lambat itu hari Jumat tanggal 5 April 2024. Nah, perhatikan surat usulan perpanjangan waktu penyampaian di sini adalah dari instansi pemerintah ya. Kemudian instansi pemerintah pusat dan juga daerah baik itu provinsi, kabupaten maupun juga kota yang sampai saat ini belum menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN agar segera dapat menyampaikan ya data sebagaimana dimaksud paling lambat. Ini diperpanjang sampai dengan ini teman, yaitu Sabtu tanggal 20 April 2024. Jadi nanti yang awalnya ditutup itulah tanggal 5 April, ini diperpanjang yaitu sampai 20 April 2024. Tentunya di sini nanti bisa dimaksimalkan ya, yaitu untuk pengusulan formasi berdasarkan dari persetujuan prinsip kebutuhan yang ditetapkan oleh Menpan-RB.
Kemudian rincian kebutuhan pegawai ASN yang telah disampaikan melalui SIASN ini perencanaan akan dilakukan validasi kembali ya oleh BKN untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan teknis hasil validasi kebutuhan pegawai ASN kepada Menpan RB ya teman-teman. Nah ini jadi nanti akan diperpanjang sampai dengan tanggal 20 April 2024. Dan berikutnya adalah merupakan yaitu surat dari Menpan RB yang dulu itu tertanggal 13 Maret 2024. Jadi Menpan RB itu telah menyerahkan yaitu persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kota tahun anggaran 2024, termasuk juga untuk yang di instansi pemerintah pusat ya. Ya benar, sebagai contohnya adalah seperti ini, yaitu kalau misalkan di sini kita lihat ya, yaitu persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN ini misalkan saja di Bengkulu Selatan. Di Bengkulu Selatan ini sudah ditetapkan oleh Menpan RB bahwasanya untuk alokasi yang sudah disetujui nanti untuk dijabarkan kembali melalui aplikasi SIASN oleh instansi yang nanti diperpanjang sampai dengan tanggal 20 April 2024. Untuk tenaga guru ini adalah diberikan formasi 207 ya, ini khusus P3K. Dikarenakan untuk instansi daerah itu untuk guru itu masih di P3K, jadi nggak ada yang CPNS ya. Kemudian untuk kesehatan ini CPNS ada 10, kemudian P3K ini ada 40. Kemudian teknis ini ada 50 CPNS, P3K ada 150, sehingga untuk totalnya CPNS itu kalau di Bengkulu Selatan ada 60, kemudian P3K nya ada 397, sehingga total untuk formasi yang disetujui dari Menpan RB di Bengkulu Selatan ini ada 457 teman-teman. Dan selanjutnya kita ambil satu contoh lagi, yaitu di sini di Nias Barat ya. Di Nias Barat ini adalah dari persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN yang ditetapkan oleh Menpan RB. Untuk tenaga guru ini ada 25, jadi P3K ya. Jadi untuk CPNS juga nggak ada, dikarenakan untuk guru ini seluruh daerah di Indonesia itu tetap P3K. Untuk CPNS guru itu hanya untuk di instansi pemerintah pusat ya. Kemudian tenaga kesehatan ini CPNS 75, kemudian P3K ada 50. Kemudian tenaga teknis ini 250 untuk CPNS, kemudian P3K nya 325. Sehingga totalnya untuk CPNS di Nias Barat ini ada 325, sedangkan untuk yang P3K ini 400 ya, dan totalnya di sini ada 725 ya. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk di sini batas akhir pengusulan formasi itu tanggal 20 April 2024. Jadi tanggal 20 bulan 4, sedangkan di sini untuk rencananya akan dibuka ini nanti pada pekan ketiga ya. Semoga nanti beneran di sini pada pekan ketiga ini nanti di bulan April sudah dibuka untuk yang sekolah kedinasan pendaftarannya. Jadi meliputi pengumuman pendaftaran, kemudian juga seleksi administrasi, dan pengumuman hasil seleksi administrasi ini dilakukan dalam kurun waktu yaitu pekan ketiga bulan April sampai dengan nanti di sini pekan kedua bulan Mei teman-teman. Sedangkan untuk yang periode kedua ini nanti diberikan yaitu untuk CPNS, pendaftaran CPNS dan juga P3K nanti pada bulan Mei pekan kedua sampai dengan nanti pada pekan ketiga ini bulan Juni. Sedangkan untuk yang periode ketiga ini nanti dibuka CPNS dan P3K pada pekan keempat bulan Juli sampai nanti pada pekan keempat yaitu bulan Agustus ya. Nah semoga ini nanti akan menguntungkan kita ya, baik itu teman-teman P3K guru, nakes maupun teknis bisa lulus semua di P3K 2024.